Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha semua? Semoga sehat selalu dan semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tentang bersuci dari najis, dari hadas kecil dan hadas besar. Hal ini sangat penting kita ketahui karena dekat dengan kehidupan kita ya. Contoh nih, misalnya ketika mau sholat yang merupakan kewajiban umat Islam, maka kita harus terbebas dari najis, hadas kecil, dan hadas besar. Baik, adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan kita pada hari ini, yang pertama, dari segi sikap, kita harus mampu menerima keberagaman sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memiliki sikap kerjasama dan percaya diri. Keterampilan, nah, diharapkan semuanya mampu menulis, mengungkapkan ide atau gagasan terkait tentang toharoh yang akan kita bahas, mempresentasikan hasil pembelajaran, dan berinteraksi dengan sesama dengan baik. Secara pengetahuan, anak-anak semua harus mampu mengidentifikasikan pengertian toharoh, pengertian najis dan hadas, contoh dan cara mensucikannya, dapat menunjukkan tata cara berwudu, mandi besar, tayamum, dan mengetahui hal-hal yang menyebabkan hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Coba anak-anak lihat gambar di depan ini. Apa yang kalian pikirkan? Iya, betul. Ada kotor, bekas makanan, ada dedek bayi itu, mungkin pipisnya. Kemudian ada hewan anjing yang dalam Islam apa hukumnya? Najis ya. Nah, sekarang kita masuk ke question and answer. Ya, pertanyaan pemantik ya yang harus anak-anak semua pikirkan ya. Apa perbedaan hadas dan najis? Yang kedua, bagaimana cara bersuci dari hadas? Dan yang ketiga, bagaimana cara bersuci dari najis? Nah, ini akan kita bahas. Agar lebih paham, ayo kita nobar dulu, nonton bareng sebentar yuk. Oke, bersuci dapat menggunakan beberapa jenis air yang diperbolehkan, gitu ya. Ada 7 jenis air yang bisa dipakai untuk bersuci. Apa saja? Ada air laut, air hujan, air sungai, air sumur, air mata air embun, dan air es. Ketujuh air ini disebut air mutlak. Adapun dalil bersuci dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Nah, ini dalil yang harus kita jadikan patokan bahwa Allah menginginkan kita selalu bersuci. Dalam Islam ada 3 jenis-jenis air. Yang pertama, air suci dan mensucikan, atau ini juga disebut dengan air mutlak yang sudah kita sebutkan di awal tadi ada 7 ya. Yang kedua, air suci tetapi tidak bisa mensucikan. Nah, ini disebut air mustakmal, air sisa bersuci. Misalnya nih, air bekas kita berwudu. Kemudian yang ketiga, air najis. Ini air yang sudah terkena najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali.
Baiklah, setelah kita mengenal jenis-jenis air, maka kita akan masuk pada pengertian najis dan cara mensucikannya. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan atau dihilangkan dari badan, pakaian, atau tempat sholat yang dapat menghalangi sahnya ibadah. Ada 3 jenis macam-macam najis. Yang pertama, najis ringan atau disebut najis mukhaffafah. Bagaimana caranya untuk mensucikan najis ini? Cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Kemudian yang kedua, najis sedang, mutawasito. Bagaimana cara mensucikannya? Nah, mensucinya hingga benda tersebut warnanya, kemudian baunya itu hilang, gitu ya. Kemudian yang ketiga, najis berat, najis mughallazah. Bagaimana caranya? Mensucikannya dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Nah, itu macam-macam najis. Apa contohnya? Misalnya nih, najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki di bawah 6 bulan. Itu membersihkannya cukup dengan memercikkan air. Kemudian najis sedang. Contohnya apa? Darah, air kencing, kotoran, muntah, atau nanah. Nah, cara mensucikannya baju kita, mungkin terkena tangan kita, maka harus hilang warna dan baunya. Misalnya lengket di badan kita, di baju, maka dibersihkan. Kemudian yang ketiga, najis berat atau najis mughalaghah, contohnya apa? Jilatan hewan. Hewan apa? Anjing dan babi. Caranya dengan mensucikannya dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Kalau tadi kita sudah membahas tentang najis, sekarang kita masuk ke jenis-jenis hadas. Hadas ada 2. Yang pertama, hadas kecil. Keadaan tidak suci yang menghalangi seorang muslim dari sahnya sholat dan ibadah yang haruskan untuk berwudu atau tayamum. Jadi kalau kita terkena hadas kecil, cukup dengan berwudu dan tayamum. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi. Ya, alhamdulillah itu tadi ya. Kita sudah belajar bersuci dari najis, dari hadas kecil dan besar. Apa itu contohnya, pengertiannya, dan bagaimana cara mensucikannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.